Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kelas kita mulai, marilah kita membaca Al-Fatihah dan terkait bacaan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Sebelum masuk ke materi, absen dulu. Ahmad Rizky. Aufun. David. Heri. Fatul. Linda. Eva. Irsad. Lomba. Irsad lomba. Lomba ke Umsida. Ya. Muhammad Ishak. Muhammad Huda. Muhammad Rasulullah. Saya tidak pada. Panas. Sudah berapa hari? Berapa hari ini? Muhammad Farezi. Muhammad Ilham. Muhammad Riza. Muhammad Zidan. Lomba. Sama Zaki. Dijajo. Lomba apa? Kita doakan semoga dapat Muhammad Hasan Salam. Awal bisa saja. Rafif hadir. Rizky. Bukan saja. Osama. Zidan Arif. Oke, siap. Nah gini, anak-anak, sekarang kita bahas tentang hukum pernikahan ya. Di fikih itu di semester 2 bab pertama kita akan bahas masalah pernikahan. Kalian semua ada yang nggak mau nikah? Osama. Mau nikah Osama? Pikir-pikir. Semua pasti ingin nikah ya. Cuman kan proyeksi menikahnya itu kapan tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Osama sudah punya jawab. Fokus belajar dulu ya. Fokus baca, kuliah, kemudian besok sampai S2, baru S3 plus sama istrinya. Gitu. Jadi program dokter itu kalau yang sudah punya gambaran, tapi nggak mau. Nah, berbicara soal perkawinan dalam Islam, selain sebagai syarat penyaluran kebutuhan biologis, perkawinan merupakan pencegahan penyaluran kebutuhan pada jalan yang tidak dibenarkan. Sehingga Islam menganjurkan untuk menikah. Paham ya? Nah, dalam nikah itu kalian juga harus dipikirkan calonnya. Kalau dalam Islam itu tungkar al-mar'atu ila bain. Manis wanita itu dinikahi berdasarkan empat perkara. Apa dan yang pertama dan? Li jamaliha. Apa li jamaliha? Mas. Cantik. Ganteng atau cantik? Cantik. Li
syarat pertama itu harus cantik. Lihat lihat. Terus apa? Lima lihat. Karena hartanya. Terus belum dididik. Linasabia karena nasabnya. Yang terakhir Lidhiha karena agamanya. Jadi manusia itu ketika melakukan pernikahan dengan laki-laki maupun perempuan, maka 4 hal yang harus diperhatikan, ya, cantiknya, hartanya, nasabnya, baru agamanya. Cuma Islam memberitakan bahwa bila diri terlibat saja, maka bukanlah orang yang bagus akhlaknya, bagus agama. Boleh kalian itu mencari pasangan? Ayo, boleh. Nasab api turunan kiai. Nanti kamu jadi calon kiai gus-gus. Gus api. Wis ganteng calon gus kawan. Masya Allah. Hitman. Gitu. Terus baru hartanya, kekayaannya boleh bujuk sugi oleh. Kayak Rasulullah memiliki roti jangan kaya raya. Terus kemudian kan dan hartanya. Cuma yang prioritas itu yang harus diutamakan adalah agamanya. Di hadis Rasulullah itu umur ila suarikum wa isabikum walakin yang ila kulikuan wala yang ila suarikum wa amalikum. Janganlah kalian melihat seorang itu dari rupanya, gitu, hartanya, maksudnya dari fisiknya. Tapi lihatlah seorang itu dari hatinya, amal ibadah. Jadi prioritas utama kita mencari pasangan kriteria itu adalah agama. Oke ya, ini agama prioritas utama. Meskipun hadis tadi memberikan kesan itu boleh mencari pasangan dari apa tadi? Wajah, cantik, terus nasab, terus harta. Pada nasab, harta, agama ini 4 kriteria yang dijadikan acuan untuk memilih pasangan. Cuma agama ini harus prioritas utama. Meskipun agama diletakkan bukan terakhir, tapi ini sebagai acuan bahwa mencari pasangan prioritas utama. Karena apa? Wajah itu bisa berubah. Hari ini cantik, besok sudah tua. Cantiknya itu hilang. Ya, nasab itu apa yang dibanggakan? Kata Rasulullah yang lainnya, kalau seorang pemuda itu jangan mengatakan ini bapak ini kakak pemuda, ini anak. Ada sebuah makalah mengatakan seandainya di situ ada 100 orang menjadi mujahid, maka pastikan kalian salah satu di antara 100 orang. Kalau ada 10 orang yang menjadi mujahid, maka pastikan salah satu di antara 10 orang itu adalah kalian. Tapi kalau seandainya ada 1 orang yang menjadi mujahid, ya, maka pastikan itu adalah aku. Maka, paham ya? Jadi itu. Nah, kemudian harta juga demikian. Harta itu bisa dicari, nggak bisa diperlukan. Apa? Nggak bisa. Jadi harta itu nggak bisa dicari. Harta itu bisa sirna. Jadi paham ya? Makanya saya bilang itu kalau soal harta itu beliau tidak pernah tahu. Itu mencintai harta. Buat harta itu yang mengejar kalian jangan sampai kalian yang mengejar harta benda. Kata Jalaluddin dalam dunia tasawuf ketika beliau ditanya apakah dunia ini? Kemudian beliau menjawab, dunia itu adalah segala sesuatu yang menjadikan kita lupa terhadap Tuhan. Itu namanya dunia. Bahwa dunia inilah mata dulu. Itu salah. Al-Hadid ayat 20. Oke. Kehidupan dunia itu berdaya, sedang memperdaya. Makanya
hartanya pas-pasan untuk mendapatkan kemudahan dari sehingga tiga poin ini bisa terkait dengan agama karena agama itu hakikatnya adalah dengan manfaat ya. Jadi jangan mencari pasangan agama ya sama nanti kalau mencari istri agama anaknya kiai. Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata bertujuan menghalalkan hubungan badan tetapi ada tujuan lain yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, membangun keturunan. Ya, ada semata-mata mengharapkan ridho Allah. Nikah ini tidak hanya menyatukan kalian dengan pasangan, tapi menyatukan kedua belah pihak, kedua keluarga. Dan lantas adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami saudara-saudara lanjut pengertian perkawinan. Ayo mas Alfa, masih habis, David Alfa, David, baca David ya keras. Pengertian perkawinan. Pengertian secara bahasa kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengumpulkan, membarukan, menjodohkan atau bersenggama. Nah ini pengertian secara bahasa secara istilah. Pengertian secara istilah dalam pengertian fikih nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri. Nah ini pengertian pernikahan baik secara bahasa secara istilah, baik secara epistemologi atau secara terminologi bahasa ilmiahnya seperti ini. Nah, kalau secara bahasa mengumpulkan atau menggabungkan secara istilah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan bahasa nifaq atau polygam kalau kita memakai bahasa perjanjian yang sudah. Makanya dalam Islam itu seringkali kita mengatakan bahwa ada seorang istri yang berhak kepada suaminya, seorang anak yang berhak kepada orang tuanya, tapi jarang sekali pembahasan tentang seorang suami yang berhak kepada istri. Nggak ada. Kalau kalian membaca kitab Nasuhul Ikhwan karangan Imam An-Nawawi Al-Batani, di sini dijelaskan ada salah satu 5 perkara yang bagaimana kalau misalkan manusia meremehkan perkara yang lain, dia akan mendapatkan kesengsaraan dalam hidup. Salah satu adalah seorang suami yang meremehkan istrinya. Karena ketika seorang suami yang meremehkan istrinya, yang menyakiti istrinya, yang durhaka kepada istrinya, maka pada hakikatnya dia itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhakanya kepada Allah karena bahasa Quran itu adalah minta qalbul perjanjian yang sangat kuat. Jadi tanggung jawab itu kepada Allah langsung. Makanya kalau ingin jadi seorang suami yang sukses dunia akhirat, kaya raya, dimudahkan urusannya, dimudahkan pekerjaannya, maka perbaikilah hubungannya dengan istrinya. Gampang boleh. Biar orang laki-laki kalau hidupnya itu ingin dimudahkan, ya perbaiki dengan istrinya. Kalau misalkan nanti kalian ya kaya raya, ternyata bagus, oh berarti salah satunya faktor itu adalah hubungan dengan istri itu nggak bagus. Ada sebuah kisah nyata. Ada seorang sepasang kekasih ya, suami istri berangkat dari nol pekerjaannya, usahanya. Terus kemudian suami istri ini rajin ibadah, ya, tahajud berjamaah. Suaminya menjadi imam, istrinya menjadi hamba. Mas Eka, perasaan sampai misalkan ketika kita sendiri bahagia kan? Jadi imam sholat tahajud
kemudian Allah mengangkat derajatnya, misalnya wajib dia orang yang kaya raya. Jika tidak, terus kemudian karena sibuknya suaminya mengurusi perusahaannya itu, akhirnya suaminya sudah jarang lagi untuk sholat tahajud bersama istrinya. Akhirnya istrinya itu sudah sering mengingatkan dan tidak mau ia tersadar, akhirnya istrinya berdoa, ya Allah kembalikan hamba seperti keadaan sedia buka. Akhirnya doa itu dijawab Allah. Dalam waktu singkat, nggak sampai beberapa bulan, perusahaannya hancur sehingga ia kembali ke Poland. Makanya kesuksesan di bangsa laki-laki itu kan tidak seorang perempuan. Paham ya? Ya, itu. Jadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Itu ya. Hukum perkawinan. Nah, hukum perkawinan itu macam-macam. Ada sunnah, ya. Ada mubah, ada wajib, ada alam. Tergantung konteks kondisi kita. Yang pertama kita bahas hukum pernikahan, hukumnya sunnah. Nah, Mas Ilham, Mas Ilham. Bangkul ayam minkum wasolihin fi ibadikum wa imanikum. Ya, ini kan fi'il awal, bentuknya perintah. Kalau dalam kaidah usul fikih namanya apa? Al aslu, Mas Rafi, yang keras. Al aslu fil amri lil wujub. Masyaallah. Al aslu fil amri lil wujub. Asal di dalam perintah itu hukumnya wajib. Ya. Perintah, maka nikahkanlah di antara kalian semuanya itu orang-orang yang sendirian, yang jomblo. Yang Mas Turiza yang jomblo. Tapi sudah menyata. Dan orang-orang yang kaya berkawin dari hamba sayamu yang laki-laki dan hamba saya perempuan. Ini juga itu kalimat itu. Ini kan yang saya jelaskan yang saya sebut tadi. Yang itu fuqara. Jika ia dalam keadaan fakir, ini kan huruf syarat, ada huruf syarat. Ketika ada huruf syarat, pasti ada huruf jawab dalam kaidah iman. Mana huruf jawabnya? Ini jazm, fi'il mudhari jazm. Kan sebelumnya kan tidak ada kalimatnya, atau hurufnya menjazmkan fi'il mudhari. Kenapa dia jazm? Karena dia menjadi jawab dari ini. Ini kalau kita menggunakan ilmu, jika kalian semua atau mereka semua dalam keadaan fakir, niscaya jawabannya kondisinya fakir, niscaya Allah akan menunjukkan mereka dari karunia. Jadi merasa khawatir. Insya Allah, coba tanya orang tua ketika kita punya apa? Punya cinta kok bos? Asik. Celengan bos, sakmu ayo kakek. Kita kayak sepeda. Hotel gitu, nabung titik-titik, terus ganti sepeda motor, nabung titik-titik, terus bikin rumah, ya kan? Nah, baru kemudian muncul lampu bojol, sakit ini Mas Bisan ini. Maka Allah akan mencukupkan dengan karunia-Nya. Allah Wassalim dan Allah itu Maha Luas Maha mengetahui. Jadi hukum pernikahan yang pertama adalah hukumnya sunnah. Terus berikutnya hukum perkawinan mubah, wajib, makruh dan haram. Ini bisa kalian tulis ya. Hukum pernikahan mubah, Mas Hani bacanya keras. Mubah bagi orang yang tidak mempunyai fakta pergaulan
hukumnya mubah boleh. Mubah itu kan boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Ya, karena dia tidak mempunyai faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah, maka hukum nikahnya boleh. Faktor pendorongnya apa? Mungkin belum punya calon, mungkin belum punya cukup tabungan atau harta, sehingga dia hukumnya berubah. Dan kemudian hasrat untuk menikah dia belum ada. Nafsunya itu masih bisa terkontrol, ya kan? Itu hukumnya. Terus sama wajib, emas belum. Oke, Mas Rezi, kita baca wajib. Wajib bagi orang yang secara jasmaninya sudah layak untuk menikah, secara rohaninya sudah dewasa dan matang serta memiliki kemampuan biaya untuk menikah dan menghidupi keluarganya. Bila ia tidak menikah, khawatir jatuh pada perbuatan zina, maka menikah pernikahan tidak wajib. Nah, contoh, kalau Mas Rezi nanti ya, hartanya sudah cukup, tabungannya sudah cukup, pekerjaannya sudah punya, calon belum ada. Tapi Mas Danu sebagai teman mentaruhkan temannya, ternyata cocok. Nah, seperti itu harus wajib nikah hukumnya. Paham ya? Karena khawatir nanti Mas Farezi imannya tidak kuat, tergoda akhirnya berbuat zina, digoda dengan teman di dalam pekerjaan. Bahaya. Kita mau makanya dia wajib punya menikah karena semuanya faktor itu sudah ada. Kurang apa lagi? Ya Mas Farezi, pekerjaan di sono, tabungan sebagai oma dan DA sudah ada. Dan dia ada pikiran oleh karena kamu dia kota kan terus kan dibangun dari awal. Nabung-nabung, kota bisnis, nabung mana tuku pasir, nabung mana tuku semen, dibangun dewe. Orang Jawa ini nanti hukumnya wajib karena semuanya faktor sudah mendukung. Terus yang aku Mas Dalil. Makruh bagi orang laki-laki yang secara jasmaninya sudah layak untuk menikah, kedewasaan sudah matang, tetapi tidak mempunyai biaya untuk menikah dan bekal hidup berumah tangga. Orang seperti ini dianjurkan untuk tidak menikah dulu dan mengendalikan nafsunya dengan berpuasa. Paham ya? Secara jasmania ia sudah layak untuk menikah, kedewasaan sudah matang, tetapi tidak punya gaya untuk menikah. Ya, tidak punya biaya untuk menikah, pekerjaannya belum biaya belum tabungan nggak punya. Tapi dia siap ya, dia siap tok, dia tahu tok. Tapi kalau biaya itu siapa yang mau? Nah ini bukan aku ini. Ya, kalian terus siap. Ada yang sudah siap. Ya. Rizal sudah siap. Kita calon ke sono kilo-kilo. Tapi kan benar belum ada. Pekerjaan pun belum ada. Belum ada. Tapi katanya tadi diundi dulu. Allah akan mencukupkan. Ya, Allah akan mencukupkan. Karena kita harus tahu kapasitas. Ya, tabungan pekerjaan itu paling jatuh mendagang mereka. Yang ketika menikah nanti istri sudah kita berikan apa makanan dari penghasilan kita saja. Ini punya aku. Ya, nomor 5 punya haram. Apa? Haram bagi laki-laki yang menikahi wanita dan masih menyakiti dan mempermainkannya. Pernikahan seperti ini bila syarat dan rukun yang terpenuhi hukumnya sah, tetapi berdosa dan dapat Allah SWT karena tujuannya tidak baik. Nah, hukum pernikahan itu juga bisa haram, ya. Bisa haram. Karena apa haram? Karena ia tujuannya untuk menyakiti dan mempermainkan perasaan. Secara akad sah, tapi tujuannya karena menyakiti dan mempermainkan, maka ia berdosa di hadapan Allah. Contoh misalkan masih tahu
menyakiti, mempermainkan perasaannya selama dalam waktu menikah, maka hukum menikahnya itu menjadi haram. Meskipun akadnya itu sah secara agama, tapi hukumnya itu haram karena tujuannya menyakiti kemudian mempermainkan. Paham tadi ya? Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Dasar hukum pernikahan. Bagi ayat yang Allah kalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi hukum pernikahan ini ya itu sebagai tanda kekuasaan Allah menciptakan hukum sesuatu. Apa tujuannya? Yaitu cenderung agar kamu cenderung merasa tenang. Kita sepuluh ilaiha, kita sepuluh ilaiha. Kita sepuluh ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sakinah, mawaddah wa rahmah. Menjadikan kalian itu tentram. Ya. Rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Jadi pernikahan itu menjadikan kita tentram. Kemudian menjadikan kita rasa kasih dan sayang itu sakinah, mawaddah wa rahmah. Jadi agar kita itu tenang, bekerja itu nyaman, terus pulang dari pekerjaan. Ketika berjumpa dengan istri itu kita menceritakan keputusan dalam pekerjaan. Di rumah sudah ada yang menyambut. Ya, kalau masih lama punya istri, pulang-pulang dari pekerjaan sudah ada yang membuatkan teh, kopi. Oh mas, makanan sudah disiapkan. Pertanyaannya bagaimana? Dengan tenang. Kemudian masih menceritakan pekerjaannya selama bekerja itu gini-gini. Tapi istri itu menjadikan keyakinan karena itu sama istrinya dan istri itu suka mendukung dan bahkan menasihati ketika dalam keadaan terpuruk. Makanya ada juga itu orang yang menikah akan menjadikan dirinya sakinah mawaddah wa rahmah. Ini hadis Nabi, ya masyarakat syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu mampu menanggung biaya, maka hendaklah menikah. Karena sebenarnya nikah itu dapat menutup keadaan mata maksiat dan dapat menutup pemeliharaan. Jadi kalian disuruh menikah kenapa? Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, ya, mata dan juga memelihara kemaluan agar tidak bermaksiat. Tapi kalau misalnya tidak mampu untuk menikah, maka wijahun agar kalian itu dapat melupakan syahwat, maka diberitakan untuk saum berpuasa. Jadi hanya puasa yang mampu melemahkan syahwat. Kalian kalau pernah dengar cerita ketika Allah menciptakan akal dan nafsu dan syahwat, ya, akal dipanggil, baik akal datanglah sini. Kemudian Allah minta ini, Allah bertanya kepada akal, mana siapakah saya? Akal menjawab, anta rabbi wa ana rabbuka. Saya itu adalah Tuhan, engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hamba. Akal seperti itu. Tapi ketika Allah menciptakan nafsu, dipanggil nafsu, terus nafsu diberikan pertanyaan, wahai nafsu, mana siapakah saya? Nafsu dengan congkak dan sombong mengatakan, akhirnya nafsu diletakkan di neraka 100 tahun di bulan akhirat. Kemudian dipanggil lagi sekali, diberikan pertanyaan yang sama dengan congkak, nafsu tetap menjawab seperti itu. Padahal sudah disiksa di neraka, dikembalikan oleh Allah ke dalam neraka, disiksa selama 100 tahun di bulan akhirat. Bayangkan satu hari di akhirat itu sama dengan 50 tahun, 50.000 tahun, 50.000 tahun hitungan dunia. Ini 100 tahun hitungan akhirat. Dan tetap sama jawabannya, ana wa anta wa. Kemudian Allah meletakkan nafsu di neraka al-jum wal adab. Tidak diberikan minum dan makan selama 100 tahun hitungan akhirat. Sisanya itu. Kemudian dipanggil lagi nafsu, baru nafsu mengatakan anta rabbi wa ana rabbuka. Di nafsu itu hanya mampu ditekan dengan puasa. Makanya orang yang nafsunya membunuh, tapi dia tidak punya cukup biaya, maka dia
diharuskan untuk berpuasa. Ya. Karena puasa itu bisa mengontrol hawa nafsu. Jadi pahami? Ini hukum nikah masuk pada hukum. Jadi sudah ada ayat dan hadis menjelaskan tentang pernikahan. Sekarang masuk ke dalam hukum nikah. Jadi baca, oh sama. Bukan lah, dua, satu calon suami, dua calon istri, tiga disebut ijab dan kabul, empat calon pengantin perempuan, dua orang saksi. Ini kalian ya sudah punya calon istri belum? Belum. Nah, kalau belum punya calon istri, tidak bisa masuk pernikahan. Nah, besok kok bisa? Mas Andre sudah punya calon istri. Sudah. Si bot ijab dan kabul siap. Wali calon pengantin perempuan sudah ada. Tapi kalau tidak ada saksi, tidak ada yang menjadi saksi, kan susah. Paham ya? Jadi 5 komponen ini harus tetap ada. Ya, meskipun kamu sudah punya calon mau melakukan pernikahan, tapi tidak ada orang saksi, dua orang saksi lengkap. Makanya dalam Islam itu ketika kalian menikah, maka diwajibkan untuk memberikan beritahu kepada tetangga-tetangga yang ada di sekolah. Terus dimuliakan. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi fitnah bahwa kamu sudah punya calon. Jadi rukun nikah ini harus ada antara calon suami, calon istri, siwak, wali, calon pengantin perempuan dan 2 orang saksi. Pak, kalau misalkan calon saya perempuan, belum saya ungkapkan kalau hasil anak zina bagaimana? Walinya bagaimana? Kalau calon kalian nggak, calon perempuannya itu dari anak zina, maka walinya pakai wali apa? Wali hakim. Yo, kayak wali hakim. Ada sebuah kisah nyata yang kemarin saya dengarkan di YouTube. Bapaknya itu kalau kajian itu selalu lebih cepat. Terus dia cerita, Ustaz tentang yang disampaikan tadi. Kalau saya ini hijrah baru belajar tentang agama, dulu saya tidak tahu kalau seandainya dosa orang yang berzina sekian itu mungkin saya akan berpikir 1000 kali lipat melakukan berzina. Karena kebetulan dari hasil dia melakukan itu sebelum nikah, anaknya ternyata perempuan. Berarti ketika anak saya nanti nikah yang perempuan itu, maka saya tidak bisa menjadi wanita. Meskipun bapaknya nantinya kan menikah, tapi punya anak itu sebelum langsung akan menikah. Sehingga ketika nanti menikah, maka bapaknya tapi wali hakim. Jadi paham ya? Terus selanjutnya syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan. Ayo baca Mas. Baca. Kalau suami dengan syarat muslim, merdeka, berakal sehat, dan bersama laki, adil, tidak beristri 4, tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri, dan tidak sedang berihram haji atau umrah. Calon istri dengan syarat muslimah, benar-benar perempuan, telah mendapat izin dari walinya, tidak bersuami atau tidak dalam masa iddah, dan tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami, dan tidak sedang berihram haji atau umrah.
Hukumnya apa? Hukum pinang adalah ubah boleh dengan ketentuan perempuan tersebut memiliki syarat-syarat tidak terikat dengan akad pernikahan, tidak berada dalam masa iddah talak resmi, bukan pinangan laki-laki. Ini tiga ini harus diperhatikan. Cuma kasus bukan pinangan laki-laki lain kan ada hadisnya. Seorang perempuan tidak boleh minta hibah selama ia berada di atas pinangan orang lain. Cuma kalau teman-teman membuka kitab Hidayatul Mujtahid, ya, karena ini terus bab tentang hibah atau pinangan. Di sini ternyata dijelaskan oleh para ulama. Ternyata kalau seandainya kita mengetahui perempuan tersebut dihibah, dipinang oleh laki-laki yang tidak soleh, maka kita boleh maju untuk meminang perempuan dengan catatan memang laki-laki itu bukan orang yang soleh dan itu disaksikan, dibuktikan oleh kesaksian orang lain. Paham ya? Itu ada yang berpendapat seperti itu di dalam kitab Hidayatul Mujtahid. Atau posisi kedua, misalkan Ilham sudah punya kekasih dan sudah dipinang kekasihnya itu. Ternyata ada temannya yang lain mengatakan sakjane sing cocok karo perempuan itu Ilham, tapi Daniel. Karena Daniel dilihat lebih soleh daripada Ilham. Sama-sama orang Muslim, sama-sama soleh, tapi ternyata kesaksian tersebut mengatakan Daniel lebih soleh daripada Ilham. Dan ternyata Ilham suka turun tangan, maksudnya kasar orang. Maka Daniel boleh mengajukan diri, memberanikan diri untuk melamar perempuan yang sudah dipinang oleh Ilham dengan dasar lebih soleh. Paham dari situ? Ternyata ada ulama yang membolehkan. Cuman persoalannya adalah Daniel teko atau tidak. Kira-kira dulu, teko Ilham teko atau tidak. Karena kalau teko ya cuma satu lagi. Tapi mungkin sebagai laki-laki yang baik tadi bilang satu hal, nanti kalau menikah pesan saya jangan dihijab. Gitu ya. Paham? Kamu pernah dengar kisahnya sama sahabat Nabi Salman Al-Farisi kan? Salman Al-Farisi itu ngajak sahabatnya untuk meminang seorang gadis. Ya. Ternyata ketika ia mengutarakan niat baiknya, bapaknya oke, ternyata anaknya itu tidak mau. Anak itu lebih cocok, cenderung suka sama temannya sama Al-Farisi yang diajak. Akhirnya sama Al-Farisi memberikan persiapan harta yang untuk yang nikah, untuk yang mahar diberikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menikah dengan perempuan yang sebetulnya apa? Sama Al-Farisi ini menikahi perempuan. Kira-kira apa posisi orang jadi ngajak Eva. Maka tahun ini lebih benar ya Eva. Dia rasanya. Tahun ini. Kira-kira. Setuju tak kau? Bukan setuju deh. Tidak bisa menerima keadaan. Tapi dari tahu dia kau ini lama perempuan. Nah, ketika dikatakan itu temannya itu nggak tahu. Ternyata temannya sudah menikah dan dia itu mau melamar perempuan untuk menjadi istri yang kedua. Nah kemudian ternyata bapaknya sama anaknya itu lebih cenderung Pak Firdaus, suka sama Pak Firdaus. Wah, bahaya. Kalau dilanjutkan Pak Firdaus ini yang kedua. Iya. Tapi ternyata Pak Firdaus nggak mau. Setia sama istri. Wah, itu ujian berat seorang kekasih. Tanya Pak Firdaus, bisa kata ya? Pernah cerita ke saya. Kalau sampai mas, kalau mau itu, kalau tidak setuju.
Berikutnya tentang hukum melihat wanita yang akan dibina. Ini hukum melihat wanita yang akan dibina, yang akan dinikahi. Jadi hukumnya apa? Menurut jumhur ulama, yang boleh dilihat adalah sebatas wajah dan telapak mata. Karena dari situ sudah mewakili semuanya. Kalian pernah ini, kalian tahu Habib Ja'far yang sering nomor TV, ya, beliau itu ya, taruhnya lihat wajahnya itu bangga Habib. Kok berapa sebelum sholat maghrib, hari asar, jam-jam 5 itu baru taruh. Habis maghrib langsung akan nikah. Cepet ini. Jadi karena kenapa dia mau nikah? Karena menentukan pilihan itu. Karena orang tuanya sudah memberikan restu ACC dan yang mempertemukan itu adalah kedua belah pihak antara orang tua. Jadi Habib Ja'far belum kenal istrinya itu. Sebelumnya belum pernah ketemu, baru ketemu sebelum maghrib ketemu, habis maghrib sholat jamaah langsung akan nikah. Ini ya. Ini sekilas tentang hukum pernikahan, pengertian pernikahan dan bagaimana proses ketika khitbah sampai acara ke pernikahan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada. Kalau nggak ada yang mau maju satu dua orang untuk memberikan kesimpulan dari apa yang kita diskusikan hari ini? Ayo, Mas Rafi, sedikit nggak apa-apa yang dibahas saja, nggak harus semuanya. Ayo, Mas Rafi maju, yang maju sini. Ya langsung, menurut saya gini-gini yang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Menurut saya setelah kita mempelajari banyak tentang hukum nikah, terus hukum nikah, yang bisa saya ambil adalah kita sebagai pelajar seharusnya memantapkan diri terlebih dahulu. Karena apa? Karena seorang ustadz saya itu pernah berkata, apabila kamu ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka perbaiki dulu diri kamu sendiri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang lebih baik, maka perbaiki diri kita sendiri. Perbaiki dulu, perbanyak ibadah, perbanyak zikir kepada Allah. Gak usah dikejar, maka perempuan itu akan datang kepada kita. Siap. Langsung deh. Maju. Maju. Ayo kamu paham apa? Ayo, nggak apa-apa. Solo. Yuk. Ada
ketiga itu dari 5 ya, dari katanya. Yang keempat adalah dunia dari asalnya. Jadi semuanya ini adalah kriteria ketika kita ingin mendapatkan calon. Tapi di antara salah satu dari ini semua yang paling penting itu adalah di dunia, adalah agamanya. Nah, itu Pak. Siap. Hipotesisnya, kesimpulannya apa dari yang kita diskusikan tadi? Boleh dikembangkan. Ini kita punya calonnya, kita punya calon. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari pelajaran yang dapat kita ambil dari mempelajari fikih nikah. Jadi, teman-teman, nikah itu hukumnya ada 5: sunat, mubah, wajib, haram, dan juga makruh. Jadi, jika kita ingin menikah itu kita harus melihat calon kita dahulu. Jika calon kita baik, maka kita harus memantaskan diri kita apakah kita baik juga. Karena Allah itu berfirman, wanita baik untuk laki-laki yang baik dan wanita jahat untuk laki-laki yang jahat. Sudah. Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketiga kalian tadi mengatakan memantaskan diri ya. Itu kan di Quran di dalam surat An-Nur ayat 26 ya. An-Nur 26. Jadi perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Nah, kalau ingin mendapatkan perempuan yang baik, maka perbaiki diri kita. Nanti Allah akan kirimkan hadis yang kita harapkan. Saya kira itu cukup ya.